Halo BK, Halo Pak Putu, Om ya Swastiastu. Mas Piastu, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Putu. Gimana perasaannya nih? Kondisinya Walaupun kurang kabar sehat nih. saya baik, tapi saya ada hal yang ingin bincangkan dengan Pak Putu Eh, tentang eh, beberapa hal. Mudah-mudahan nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya bawa ke sini bertemu Pak Putu, Pak Putu. Pak Putu Oke, ada waktu? oke. Kalau gitu coba eh, saya sediakan waktu 15 menit ke depan ya, Ya. biar kita atau Bu Eka bisa diskusi, bisa bincang-bincang di pertemuan ini, ya. Nah, kemudian saya ingin tanya dulu, eh, kira-kira apa tujuannya Bu Eka ini ingin menyampaikan sesuatu dan ingin berdiskusi dengan saya pada hari ini. Tujuan yang ingin saya capai dari perbincangan ini adalah saya menemukan solusi untuk bisa meningkatkan kompetensi saya untuk apa namanya mempengaruhi guru-guru saya di sekolah untuk bisa apa namanya mengembangkan bakat dan potensi minat dari siswa karena Hmm. selama ini sepertinya mereka hanya berfokus pada pembelajaran saja, Pak. Kekhawatiran saya adalah tujuan kurikulum kita untuk bisa apa namanya mewadahi bakat minat mereka, tentunya untuk pengembangan kepercayaan diri mereka itu tidak bisa kami jalankan karena fokus mereka itu selalu di pembelajaran seperti itu, Pak. Oke, jadi Bu Eka dari ceritanya yang bisa saya tangkap, siswa Bu Eka itu terfokus pada pembelajaran, agak sedikit mengabaikan terkait dengan bakat dan minat Ya, yang mereka punya. Jadi keterampilan-keterampilan mengembangkan itu yang ingin Bu Eka kembangkan di sekolahnya Bu Eka itu ya. iya, Ya. betul. Nah, terus saya ingin tahu nih. Jadi selama ini apa yang sudah Bu Eka lakukan di sekolah? Eh, untuk hal yang saya sudah lakukan di sekolah sebenarnya pada saat sesi-sesi rapat pembagian tugas mengajar, saya juga sudah menyampaikan hal-hal yang menyangkut perkembangan kurikulum kita bahwa tidak hanya siswa itu dikembangkan di kognitif, namun kita bisa eh, mengenali bakat potensi anak, kemudian membuatkan program di kelas masing-masing di saat pengembangan pengembangan diri. Karena Hmm. kan Jumat Sabtu itu terkadang kita punya waktu yang lebih sinkron, lebih luas gitu. Apalagi dengan kita pulang jam setengah tiga gitu, kita kan bisa sebenarnya mengelola itu. Namun mereka sepertinya lebih sibuk untuk mengejar nilai AKM-nya biar bagus dan lain sebagainya. Sedangkan program ini kan bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri anak juga dalam bidang pengetahuan sebenarnya kalau menurut pendapat saya gitu. Hmm. Nah, terus itu saat kita bisa melihat bahwa itu kan sudah berjalan Bu Eka ya. Jadi menurut Bu Eka sendiri dari rencana dan tindakan yang telah Bu Eka buat itu, kira-kira di bagian mananya yang Bu Eka itu anggap belum belum berhasil sesuai dengan apa yang Bu Eka pikirkan atau Bu Eka rencanakan itu? Sebenarnya di awal saat kita membicarakan itu mereka memiliki minat dan ingin berpartisipasi, Pak. Tapi di saat prosesnya itu mungkin kelemahan saya adalah mengkoordinasi mereka, mengawasi mereka, kemudian merefleksi apa yang sudah mereka lakukan dan merancang tindak lanjut selanjutnya. Itu mungkin kelemahan saya selama ini karena faktor kesibukan. Kemudian yang berikutnya adalah mereka juga memiliki kesibukan sendiri di luar profesinya sebagai guru. Itu yang masih saya pikirkan, mengingatkan mereka akan opsi mereka dan saya juga pribadi juga harus bisa menjadi contoh buat mereka apa-apa yang menjadi tupoksi seorang guru supaya kalau itu sudah berjalan masalah mereka itu melakukan kegiatan yang lain di luar jam sekolah itu kan hak mereka seperti itu. Jadi kalau ya baik, kalau dilihat dari siswanya selama ini, kalau dilihat dari siswanya bagaimana selama ini, bagaimana capaian atau pengembangan bakat dan minat yang bisa Bu Eka observasi di sekolah atau yang muncul, misalnya
dari sisi prestasinya apa? Mungkin itu bisa diceritakan sedikit mereka. Itu dah sebenarnya yang menjadi PR saya gitu. Karena Hmm. dari hasil observasi, wawancara dengan siswa, mereka sebenarnya sangat ingin diwadahi gitu. Bu, boleh enggak kami nanti melakukan kegiatan ini? Kan nanti ada lombanya, Bu, seperti itu. Kami mau ikut tampil, berpartisipasi. Ada sampai siswa-siswa yang berbicara seperti itu. Karena apalagi mereka curhatan, saya nggak suka matematika, Bu. Saya nggak suka bahasa Indonesia, tapi saya punya bakat ini. Boleh enggak nanti diajarin seperti itu. Kemudian ini grup saya, sampai mereka itu sudah punya apa namanya teman-teman tersendiri yang satu bakat bagi mereka. Tapi saya kan kurang tahu karena saya belum menindaklanjuti sampai sejauh itu. Tapi setidaknya saya bisa apa namanya menampung dan kemudian membicarakan ini dengan guru. Dan di awal saya yang harus mungkin memperbaiki diri, Hmm. lebih mengkomunikasikan dan memberikan contoh kepada mereka apa yang harus dilakukan secara bersama-sama karena Pak Putu juga kan tahu di sekolah itu kita tidak bisa bertindak sendiri walaupun kita yang punya kebijakan, tapi kita harus benar-benar berkolaborasi, saling mengerti dan komitmen itu yang sangat penting. Baik, jadi Bu Eka membutuhkan dukungan untuk berhasil meningkatkan serta mengembangkan bakat dan siswa di sekolah ya. Nah, selama ini boleh digambarkan Bu Eka ya, bagaimana dukungan rekan-rekan di sekolah, kemudian apalagi yang selain dukungan dari teman-teman, dukungan yang Bu Eka perlukan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Putu, saya tidak bisa bergerak sendiri walaupun saya pemegang kebijakan dan pembuat perencanaan dalam hal ini. Saya benar-benar harus berkolaborasi, menyatukan hati, menyatukan visi dan misi kami ke depan gitu. Karena minimal jangan sampai yang lama lah, setahun atau 3 bulan saja lah kita lihat gitu. Tapi dalam hal ini mungkin kekurangan saya juga dalam koordinasi, Hmm. pengawasan dan lain sebagainya. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang positif yang berkembang gitu. Misalnya bakat siswa saya yang bisa menulis aksara Bali karena saya adalah sekolah saya adalah pemegang juara umum di desa untuk kegiatan Bulan Bahasa Bali dan itu sudah satu periode dengan piala tetap dan sekarang untuk yang baru kami juga sudah memegang juga juara umumnya. Ah. Yang itu sudah baik sekali karena saya sudah berhasil berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Beliau sudah punya perencanaan yang setiap saat saya tanyakan dia sudah punya jadwal ke siswa kapan dia akan membina dan dia benar-benar meluangkan waktu saat itu konsisten seperti itu karena konsistensi ini sebenarnya siswa juga eh, apa namanya perlukan. Kenapa? Karena ketika misalnya hari ini hadir seharusnya, ternyata gurunya nggak bisa hadir, mereka kan turun semangatnya. Ah, Ya. percuma saja. Seperti itu. Atau Ya. pemberitahuan lebih awal, mungkin saya sudah berikan mereka solusi pemberitahuan lebih awal untuk bisa memberikan mereka informasi supaya mereka tidak patah semangat, supaya mereka tidak ketakutan bahwa program itu hilang gitu. Hmm. Baik, itu saya melihat apa yang sudah Bu Eka lakukan itu sudah berjalan itu. Ya, hanya saja dalam pelaksanaannya memang ada apa namanya kendala-kendala kecil yang mungkin terjadi, Bu Eka ya. Jadi seperti tadi, Bu Eka dukungannya kolaborasi dari teman-teman itu juga sudah ada nampaknya di sana. Potensinya, asetnya siswa itu. Konsistensinya Pak, konsistensinya mungkin Bapak juga Hmm. paham konsistensi itu walaupun mereka sudah berumur, mereka punya potensi, mereka tetap senang di apa namanya diapresiasi. Mungkin itu kelemahan di saya dan saya itu akan ingin Ya. saya perbaiki dengan perencanaan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik, Bu Eka. Jadi dapat saya tangkap apa yang sudah Bu Eka lakukan, kemudian Bu Eka lalui, serta alami. Nah, jadi biar gini nih. Jadi Bu Eka sendiri selaku kepala sekolah di sekolahnya itu punya pemetaan, kemudian punya perencanaan, kemudian punya gambaran yang jelas secara tertulis ini. Nah, gimana kira-kira kalau Bu Eka menuliskan dalam sebuah program nih, Ya, rencana aksi, misalnya selama 1 tahun ini kita mau ngapain nih dengan pengembangan bakat siswa. Nah, mungkin Bu Eka bisa menuangkan itu dalam bentuk tulisan.
atau ya sedikit catatan biar mereka punya gambaran sehingga visinya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di sekolah itu tercapai. Nah, perlu disusun itu. Iya, Bapak, betul. Tapi ada mungkin satu hal yang mungkin agak kendala juga, dan mungkin untuk semua sekolah, bagaimana kita bisa merancang yang backupnya itu adalah dari dana Hmm. BOS. Kesulitan itu mungkin yang paling mungkin menjadi momok buat kami di sekolah, karena ada keterbatasan link-link penggunaan dana BOS. Tapi nanti akan saya coba juga komunikasikan, karena itu partner internal pendanaan gitu dalam hal ini. Kemudian nantinya ada apresiasi bagi guru-guru yang dilibatkan dalam pengembangannya, supaya mereka merasa lebih dihargai atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga juga saya ingin mengkondisikan bahwa siswa itu nyaman dalam berkegiatan dengan pemahaman-pemahaman yang baik kepada guru, bagaimana mereka itu walaupun berkegiatan, bagaimana mereka bisa memanusiakan dari siswa sehingga mereka nyaman untuk melakukan kegiatan. Jangan sampai ada siswa yang sudah berbakat tapi ketika dibina oleh guru dalam kondisi yang tidak nyaman, mereka jadinya mundur seperti itu. Banyak hal sebenarnya Pak Putu, tapi dalam hal ini mungkin Pak Putu sudah memberikan saya solusi dengan perencanaan dan juga membuat chat dan lain sebagainya sebagai sasaran saya untuk mengevaluasi bulan pertama bagaimana, kedua dan ketiga mungkin. Terima kasih Oh, Pak Putu. baik, jadi itu solusinya itu bukan dari saya, tapi Bu Eka temukan dari apa yang sudah Bu Eka alami, lalui, kemudian ya Bu Eka merefleksikan sendiri tadi kendala, kemudian capaiannya selama ini, potensinya yang ada di sekolah, jadi sudah ada sendiri ya. Nah, jadi sudah ada jawabannya sebenarnya solusi pada diri Bu Eka. Kemudian yang terakhir nih Bu Eka, karena kita berhubung dibatasi waktu. Nah, dari percakapan tadi, kalau dipikir-pikir, kira-kira insight apa yang sudah Bu Eka dapatkan terkait dengan kemampuan diri Insight untuk apa yang saya mengembangkan dapatkan ya. adalah rasa bangga, Pak. Rasa bangga satu. Yang kedua adalah pertanggungjawaban saya kepada orang tua siswa di saat mereka memberikan kepercayaan saya penuh, menitipkan anaknya di sekolah untuk kita dampingi, untuk mengembangkan diri mereka, dan mudah-mudahan eh, dengan koordinasi yang baik, insight dari apa yang menjadi program-program saya itu juga dirasakan oleh masyarakat dengan kepercayaan, kemudian memberikan kami kepercayaan penuh dalam mendampingi putra-putrinya, mengingat saat ini sepertinya ada hal yang positif berkembang tentang bagaimana guru mendampingi murid di sekolah. Mungkin itu yang insight yang ingin saya capai dari kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan. Baik, mereka senang sekali kita bisa berdiskusi, sehingga mereka sendiri mendapatkan solusi serta jawaban ya. Nah, jadi diskusi diskusi kita hari ini dapat makna dari apa yang sudah Bu Eka rasakan selama ini. Ya, semoga ke depannya Bu Eka semakin berkomitmen, bersemangat untuk bisa meningkatkan, serta mengembangkan bakat dan minat siswa di sekolah Bu Eka ya. Ya, terima kasih Bu Eka. Sampai jumpa Terima di kasih Pak pertemuan Putu, berikutnya. waktunya saya jadi terinspirasi dengan semua pertanyaan-pertanyaan Bapak. Ternyata banyak hal sebenarnya yang bisa saya lakukan. Saya pikir kemarin saya biarkan saja karena mereka sudah dewasa, biarkan mereka sadar sendiri, biarkan mereka itu menjalankan apa yang menjadi keinginannya sebagai guru. Ternyata saya sebenarnya di sini yang harus banyak memperbaiki diri, membuat perencanaan yang lebih baik, membangun kepercayaan mereka, membangun trust mereka terhadap kepemimpinan saya untuk memprogramkan segala hal dan mereka ikut terjun di sana. Terima kasih Pak Putu. Ya, baik, sama-sama Bu Eka. Eh, izin Bu Eka, karena masih ada waktu, bisa direfleksikan sedikit hasil kegiatan atau proses coaching hari ini Oke, dengan satu atau untuk dua pernyataan saja. perasaan saya hari ini setelah melakukan sesi ini adalah ada rasa ketenangan sedikit. Saya sepertinya mendapatkan sebuah inspirasi baru. Karena kemarin saya tidak ada teman bicara, mungkin setelah sesi ini saya mulai mendapatkan ide-ide baru. Berarti sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa
curhat, mencari orang yang tepat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Kemudian rencana saya ke depan setelah kegiatan ini adalah saya mulai merancang kembali dengan memperhatikan kebutuhan guru dan juga kebutuhan murid saya dan juga kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Dan hal yang sangat saya maknai dalam hal ini adalah bahwa pengembangan sekolah itu benar-benar ya, kunci keberhasilannya ada pada kepemimpinan itu, kepemimpinan yang mau inovatif, kemudian punya visioner yang baik dan konsisten dalam menjalankan kebijakan seperti itu. Oke, leadership yang punya visi yang visioner ya. Baik, selamat Bu Eka, semangat bergerak, tergerak dan menggerakkan mereka ya. Oke, Ya, terima terima kasih Pak kasih. Putno. Sampai jumpa di permasalahan saya selanjutnya, Pak Putno.